Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Selvi Kitty. Sebelumnya juga pernah ketemu ya A, ya di kajian, kebetulan pernah ikut. Mau curhat Ustadz. Jadi saya pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga di tahun 2013. Dulu saya memang merasa waktu untuk keluarga itu sangat minim ya. Dan memang akhirnya saya dengan mantan suami memutuskan untuk berpisah karena memang ada beberapa hal juga yang memang kita tidak cocok. Salah satunya dari terkait aku masuk di dunia politik juga. Akhirnya kita berpisah, tapi alhamdulillah aku juga punya keinginan lagi untuk menikah ya Ustadz ya. Dan kebetulan yang dekat sama saya juga kali ini tuh duda dan punya masa lalu. Artinya saya juga suka merasa gak nyaman atau cemburu gitu ya kalau perempuan. Cemburu dengan situasi dan masa lalu dia. Rasa cemburu itu hadir saat dia mungkin mengunjungi anaknya. Jujur ya kadang suka gak nyaman tapi aku dipaksa untuk mengerti dan menerima dengan situasi tersebut. Gimana caranya supaya aku juga bisa berdamai atau menerima dengan masa lalu dari pasanganku yang nantinya mungkin insya Allah juga aku ingin menikah lagi supaya lancar menuju pernikahan yang selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Ustadz tahu saya juga seorang artis bergelut di dunia entertainment dan mungkin anakku juga sudah cukup besar 6 tahun. Kadang aku juga harus berpenampilan terbuka gitu ya. Harus berpenampilan seksi di mana itu adalah tuntutan pekerjaan Ustadz. Baiknya harus seperti apa? Karena Ustadz tahu saya seorang single mom yang harus menghidupi seorang anak dan mungkin aku juga butuh pemasukan. Tapi juga aku sedikit dilema karena ya melihat dengan perjuanganku sendiri harus berjuang sendiri untuk menghidupi anak. Tapi satu sisi saya harus mengikuti tuntutan dari pekerjaan itu. Gimana baiknya apakah memang saya harus memutuskan untuk pekerjaan sendiri supaya tidak bekerja lagi di dunia entertainment atau mungkin harus seperti apa? Karena melihat anak saya kan akan bertumbuh besar ya Tati ya. Pasti akan mulai mengomentari penampilan seorang ibunya gitu. Itu sih yang membuat aku mulai berpikir gitu. Karena anak aku kan laki-laki dan sekarang aja udah mulai berkomentar. Kalau misalkannya mamahnya pakai baju terbuka, dia udah mulai, mama kok gak pakai baju gitu. Nah itu harus seperti apa gitu. Apalagi sekarang mungkin ada media sosial juga ya, dia bisa melihat digital gitu dan bisa melihat pekerjaan dari ibunya sendiri. Itu aja paling Ustaz. Terima kasih. Bunda sayang, Kak Selvi dan seluruh pemirsa Trans TV. Ada 2 poin yang ingin AA sampaikan. Yang pertama terkait dengan berdamai dengan masa lalu. Tentu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan sebagai seorang manusia biasa itu wajar. Yang tidak wajar adalah berlebihan dalam kegelisahan. Berlebihan dalam kekhawatiran. Hati-hati, jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Apalagi melibatkan hati. Karena prasangka seorang hamba itu tergantung bagaimana dia menghadirkannya dalam hidup. Dan seperti apa takdir yang Allah berikan kepada kita tergantung prasangka yang kita bangun. Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku kata Allah. Maka sangka yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik agar kemudian kita mendapatkan yang baik-baik. Maka belajar rilis.
Belajar menyelesaikan semua hal yang buruk. Dengan cara apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka serahkan kepada Allah, berdamai dengan semua yang terjadi, biar nanti Allah yang menjaga hati kita masing-masing. Dan ingat, rumah tangga itu fokusnya bukan menuntut, tapi menuntun. Kita sering menuntut pasangan kita pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Lelah kalau sering menuntut. Cukup menuntun hati kita untuk berprasangka baik dengan semua keadaan. Kak Selvi pernah menikah sebelumnya, calon yang sekarang juga pernah menikah sebelumnya. Pasti dua-duanya ada kekhawatiran. Calon sekarang punya anak dari sebelumnya, dia punya tanggung jawab, harus masih ngasih nafkah. Kak Selvi juga pasti punya perasaan dengan anak yang hari ini ada dengan Kak Selvi. Semuanya harus saling menerima. Makanya rumah tangga itu saling, bukan saing. Saling menerima, saling menghormati, saling menjaga. Insya Allah kita bisa berdamai dengan semua yang sudah terjadi. Yang kedua, urusan rezeki. Urusan anak ini gimana pekerjaan saya masih pada tataran yang mungkin kita jalani hari ini. Pelan-pelan aja. Kalau kita bisa meninggalkan sekaligus, bagus. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya butuh waktu pelan-pelan ya gak apa-apa. Karena setiap orang punya zona perubahannya masing-masing. Ulama menyebutkan kalau kita belum bisa meninggalkan pekerjaan itu, benci pekerjaan itu sambil pelan-pelan menyiapkan pekerjaan yang lebih baik. Insya Allah barang siapa yang mau berubah karena Allah, pasti Allah akan ngasih jalan yang terbaik untuk dirinya. Allah gak mungkin gak ngasih rezeki sama kita. Apalagi kita berjalan di jalan kebaikan. Semoga Allah tenangkan hati Teh Selvi dan semoga anak tumbuh dalam kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Pernah gagal dalam berumah tangga, yang artinya juga aku masih punya keinginan untuk membina rumah tangga lagi, tapi kita juga tidak bisa memilih juga kalau yang datangnya ternyata pernah punya masa lalu, tapi kita juga sama-sama mau membangun dan berumah tangga lagi, ya kenapa enggak gitu kan. Tadi Ahilman bilang pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti ya kalau misalkan bisa meninggalkan sekaligus itu bagus. Tapi kalau untuk kita, khususnya buat saya, ya pelan-pelan untuk menjauh dan bisa memilih pekerjaan yang lebih baik lagi.